dipersembahkan oleh Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Forum Asuransi. Saya Cheryl Tanzil dan untuk malam ini saya didampingi oleh yang akan ikut memandu acara ini adalah Ibu Nini Sumohandoyo selaku Kepala Departemen Komunikasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selamat malam Ibu Nini. Selamat malam Cheryl, apa kabar? Baik, untuk malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berdekatan dengan para nasabah asuransi, yaitu mengenai pencairan klaim. Ya, ini pencairan klaim ini penting luar biasa Cheryl, karena inilah alasan utama mengapa seseorang itu membeli asuransi. Iya, dan banyak sekali di lapangan orang yang merasa masih terkendala ketika ingin mencairkan. Baik, untuk membahas ini kita sudah mengundang beberapa orang narasumber. Yang pertama, silakan Ibu Nini. Baik, saya akan perkenalkan dari sebelah kanan saya Bapak Tatang Wijaya dari Sequis Life. Selamat malam. Kemudian di sebelah kanan Pak Tatang ada Bapak Frans Lamuri dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Berikutnya adalah Ibu Kusumaning Tuti S. Sutiono, atau sapaan biasanya dipanggil Ibu Titu ya Ibu ya. Ibu Titu adalah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan bidang edukasi dan pelindungan konsumen. Tepuk tangan untuk Ibu Titu. Kemudian Bapak Henrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Apa kabar Pak? Baik, selamat malam. Bapak Deyong Adrian dari Jiwasraya. Dan yang terakhir Ibu Evin Kusumo Widagdo dari Prudential Indonesia. Selamat malam semuanya. Ya baik, sudah ada 6 orang narasumber, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perbincangan kita ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Beberapa kasus kecelakaan dan kesehatan yang melibatkan klaim asuransi seringkali mendapatkan penolakan dari pihak perusahaan asuransi. Rumit dan lamanya proses klaim kerap menjadi persoalan yang menimpa banyak nasabah. Tak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih awam dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam produk asuransi. Itu sebabnya Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK nomor 1 tahun 2013 mengenai pelindungan konsumen. Kebetulan saya punya polis asuransi, salah satu protesnya sih yang kebanyakan adalah klaimnya yang terlalu lama. Tapi kalau disuruh bayar, itu suruh cepat, tapi kalau untuk ngeklaim itu lama. Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang membantu nasabah ketika mengalami penolakan klaim asuransi mencatat jumlah sengketa yang ditangani pada tahun 2012 mencapai 139 kasus, naik dari 46 kasus di tahun sebelumnya. Mengapa BMAI perlu ada? Ingin membantu orang-orang kecil yang mempunyai sengketa klaim dengan perusahaan asuransi. Kecil dalam hal jumlah yang disengketakan itu kecil. Kejujuran nasabah pada saat proses pembuatan asuransi merupakan salah satu faktor terpenting. Misalnya, mengenai kondisi kesehatan atau riwayat penyakit. Hal ini untuk mencegah terjadinya klaim bermasalah akibat kelalaian dan kurangnya pemahaman atas produk asuransi. Nasabah tidak membaca naskah polis asuransi itu. Alasan mengapa tidak membaca, katanya karena tulisannya kecil-kecil dan bahasa yang digunakan sangat rumit untuk dipahami. Saya pemilik beberapa polis asuransi. Pernah sekali saya untuk anak saya pernah ajukan klaim. Jadi prosedurnya kita ajukan saja ke agennya, nanti agennya yang ngurus. Tapi memang persyaratannya memang ada di polisnya itu sendiri yang sebetulnya kita harus teliti membacanya. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, kesadaran untuk memiliki asuransi memang semakin meningkat. Pendapatan premi naik dari 50,31 triliun di tahun 2012 menjadi 57,59 triliun di tahun 2013, dengan total tertanggung meningkat 54,55%. Hal ini dibarengi dengan peningkatan total klaim dari 29,04 triliun di tahun 2012 menjadi 35,37 triliun di tahun 2013. Namun tak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih awam dengan berbagai syarat dan ketentuan dalam produk asuransi.
Iya, itu tadi sekelumit kisah terkait dengan klaim dari industri asuransi dan saya akan ke Pak Frans. Pak Frans, sebenarnya di lapangan berapa banyak sih klaim terkait dengan sengketa klaim yang masuk ke BMAI? Sengketa klaim asuransi jiwa selama ini ada 150-an. Itu dalam kurun tahun berapa? Dari tahun 2006 sampai tahun 2013 September. Dan tingkat kemenangan bagi nasabah? Ada terdiri dari dua, di mediasi dan di adjudikasi. Di mediasi, saya pikir saya punya kertas ini. Pada mediasi, tingkat kemenangan bagi tertanggung nasabah itu 48% pada mediasi. Pada adjudikasi, tingkat kemenangannya 87,5%. Hanya 16 kasus yang dibawakan ke adjudikasi, dan di sana hanya 2 putusan yang membenarkan putusan dari perusahaan asuransi. Artinya 14 itu penanggung harus membayar klaimnya. Oke. Ya. Sekarang saya Seperti itu. boleh tanya ke Pak Tatang ya, Pak Tatang, setelah Bapak tadi melihat video terdahulu, apa komentar Bapak? Mengapa ini sering terjadi, Pak? Ya, balik kembali, ada beberapa faktor yang tentu harus diperhatikan. Yang pertama tentunya kenapa klaim ditolak dan tidak dapat dibayarkan. Hal utama adalah disclosure of material fact, atau yang dikatakan penyampaian akan kebenaran waktu pengisian data-data Oleh nasabah? oleh nasabah. Menyembunyikan fakta maksudnya? Betul. Oke. Betul. Dan kemudian juga ada beberapa hal lagi yang perlu diketahui, seperti yang dinamakan dengan waiting period, terutama ini untuk produk-produk health, kesehatan. Waiting period adalah suatu kurun waktu yang mana nasabah baru bisa menyampaikan health claim-nya setelah melewati waktu tersebut, biasanya sekitar 30 hari. Dan kemudian ada beberapa lagi, contohnya seperti exclusion. Exclusion adalah pengecualian untuk beberapa penyakit yang dikatakan dengan critical illness. Itu biasa tenggang waktunya adalah sekitar 1 tahun. Pak, kalau saya boleh tanya, di perusahaan Bapak biasanya terjadi penolakan klaim itu 1 atau 2 hal teratas penyebabnya itu apa, Pak? Biasa yang paling utama adalah 2 hal yang saya ingin katakan. Yang pertama adalah yang dikatakan dengan non-disclosure of material fact, yaitu tidak disampaikan waktu pengisian polis dengan benar. Jadi pada saat nasabah mengisi formulir asuransi, ada hal-hal yang tidak diutarakan atau ada penyembunyian fakta-fakta ya, Pak ya? Betul. Dan yang kedua adalah tentunya balik kembali pengertian mengenai waiting period dan juga exclusion. Nah, ini adalah yang paling utama kami dapatkan di dalam menolak klaim. Kalau Jiwasraya, bagaimana? Apakah juga 2 hal teratas itu yang membuat klaim dari nasabah ditolak? Di Jiwasraya kita melihat juga ada kadang-kadang antara tanggal kematian ya dengan pengajuan dokumen yang ada itu terjadi selisih ya. Jadi dokumennya dibuat setelah terjadi klaim, jadi dia seolah mundur, sehingga dia ingin membenarkan untuk mendapatkan klaim itu sendiri. Yang kedua bisa juga disebabkan ketidakpahaman ya dari customer sendiri, bahwa ada hal-hal yang dia berhak untuk mendapatkan dan tidak mendapatkan. Itu biasanya diatur di dalam syarat-syarat umum polis daripada perusahaan asuransi ya. Kalau di kami di Prudential, yang pertama adalah pada saat manfaat asuransi telah dijaminkan oleh perusahaan kami, yang menjadi penolakan setelah dijaminkan artinya perusahaan telah membayarkan ke rumah sakit, namun nasabah tetap klaim. Jadi maaf, tidak dapat double ya. Itu merupakan edukasi yang mungkin Dijaminkan maksudnya apa, Bu Evelyn? Oke. Dijaminkan maksudnya ada sebuah produk rawat inap, ada 2 macam produk rawat inap. Yang pertama adalah produk rawat inap yang harian, manfaat harian. Berapa lama manfaat nasabah di rumah sakit kan? Misalnya sehariannya 500.000, 5 hari 2.500.000. Klaimnya tinggal reimburse atau diajukan pengajuannya ke perusahaan asuransi. Jenis yang kedua rawat inap adalah manfaat asuransi yang menggunakan penjaminan. Biasanya perusahaan asuransi akan memberikan kartu, jadi tertanggung tinggal memberikan kartu ke rumah sakit, sehingga tertanggung tidak usah membayar terlebih Yang dahulu. seperti sistem gesek itu ya? Ya, Oke. cashless bahasa kerennya. Dan pada saat
penjaminan terjadi, sebetulnya perusahaan asuransi, jika rumah sakitnya bekerja sama dengan perusahaan asuransi, maka nasabah tidak usah membayarkan secara terlebih dahulu. Kami yang akan membereskan, kecuali apabila ada kelebihan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah. Misalnya kelasnya yang dibeli di plan kita adalah 500.000, tapi nasabah memilih yang 750, maka 250-nya tidak. Demikian. Oke, ya baik. Dan pemirsa, kami harus jeda kembali, tapi usai jeda tetap bersama kami karena kami langsung akan membahas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peraturan OJK nomor 1 yang isinya adalah untuk melindungi konsumen ya. Tepat sekali. Ya, kami akan kembali masih di Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Ya, kita kembali lagi dalam Forum Asuransi. Baiklah, Ibu Titu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Tadi Pak Frans Lamuri sudah menyebutkan beberapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh konsumen, begitu juga dengan Pak Tatang dan perusahaan-perusahaan asuransi yang lainnya mengatakan bahwa ada hal-hal teratas yang sangat menyebabkan banyak kesulitan di masyarakat. Nah, kami tahu bahwa OJK sudah mengeluarkan peraturan OJK nomor 1 mengenai perlindungan konsumen. Menurut Ibu, apakah nanti peraturan itu dapat memperbaiki situasi dan kondisi saat ini, Bu? Bahwa OJK sejak 10 bulan yang lalu juga sudah membuka contact center yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini kita dari aduan yang hampir 700 hingga minggu yang lalu, itu 306 merupakan aduan dari asuransi. Dan sebagian besar adalah permasalahan klaim yang tidak di-cover, perbedaan pendapat antara pemegang polis dan perusahaan asuransinya. Jadi memang mengemuka ketidakpahaman mana yang di-cover, mana yang tidak di-cover. Nah, dengan POJK nomor 1 tahun 2013 yang nanti efektif berlakunya baru tahun depan, itu banyak dimuat perlindungan konsumen di satu sisi, tetapi juga mendorong pelaku usaha jasa keuangan termasuk asuransi untuk beroperasi lebih baik sehingga lebih maju. Nah, itu antara lain juga disebutkan bahwa edukasi kepada konsumennya itu penting. Bahkan dalam salah satu pasalnya disebutkan sebelum transaksi itu ditutup perlu dibuat semacam ringkasan apa-apa saja yang sudah dijelaskan, misalnya manfaat, risiko, bagaimana cara mengajukan klaim, itu perlu ada dalam ringkasan eksekutif sehingga betul-betul pemegang polis sebelum menutup transaksinya mengetahui dengan baik. Dan juga jangan sampai nanti timbul ketidaksepahaman bahwa menurut pemegang polis itu dia merasa di-cover, sementara perusahaan asuransinya menganggap tidak memenuhi persyaratan, padahal yang sebenarnya terjadi komunikasi belum terjalin dengan baik. Kontak senternya nomor berapa, Bu? Biar bisa didengarkan juga oleh seluruh hadirin kita. Kontak senternya nomor 500 655. Kalau di Jakarta 021, tapi dari seluruh kota di seluruh Indonesia bisa menggunakan nomor lokal, area code lokal. 500 655. Ya. Oke, ini mohon dicatat ya untuk semua hadirin. Ya, Pak Hendrisman, balik lagi mengenai klaim yang ditolak ya Pak. Di mana peranan asosiasi asuransi dalam hal ini? Apakah banyak juga konsumen yang menghubungi asosiasi dan kalau mereka menghubungi biasanya bagaimana mekanismenya Pak? Kita ini menyadari semua di industri ini bahwa klaim itu adalah jendelanya asuransi gitu. Jadi semua nasabah kita tuh untuk melihat suatu perusahaan asuransi itu baik atau tidak pasti dari klaimnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari awalnya ini pasti peranan agent sangat diperlukan. Nah, agent kita sudah punya kode etik yang jelas bahwa apa yang harus dilakukan agent. Dia harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada calon tertanggung. Apa yang kami cover, kapan kami tolak, apa yang dieksklusikan dan segala macam itu harus jelas. Nah, masalahnya sekarang ini
kode etik itu sudah berjalan dan sudah banyak agen yang mulai melakukan hal itu. Cuma memang masalahnya pasar kita ini masih satu, calon tergantung kita itu kayaknya untuk mendengarkan penjelasan agen itu buang waktu kayaknya panjang sekali. Terus yang kedua, pembeli asuransi ini masih ada sikap ikatan moral obligation ya kepada agen. Misalnya mungkin karena keluarga, iya, teman. keluarga. Jadi kalau keluarga ya percaya aja lah kan gitu kan. Jadi dia beli asuransi tidak dengan niat yang sebenarnya membeli asuransi gitu. Ini nggak memperhatikan itu penjelasan yang begitu kompleksnya. Sehingga pada waktu terjadi klaim baru diajukan, oh ini termasuk eksklusi segala macam. Di situ kagetnya. Apakah sudah pernah menjadi pertimbangan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia untuk kembali berembuk dengan pihak industri dan membuat polis yang lebih mudah dimengerti dan tidak usah berlembar-lembar puluhan lembar lagi, sehingga masyarakat awam juga lebih mudah untuk mengerti. Apakah sudah pernah berembuk untuk membahas hal ini? Kita itu salah satu program kerja AJ ini memang kita mencoba membuat namanya polis standar. Polis standar ini at least general term-nya sama di semua perusahaan asuransi. Nah, kita tahu bahwa kita sekarang punya 47 perusahaan asuransi jiwa. Semuanya punya tipe yang berbeda-beda kan gitu. Nah, kita dalam program kerja AJ ini kita mencoba untuk menjadikan suatu namanya polis standar. Walaupun ini tidak mudah gitu, tapi kita harus lakukan. Nah, memang teman-teman di asuransi kerugian ini mungkin Pak Frans bisa lebih tahu. Itu mereka sudah mencoba membuat polis standar yang namanya PSKI ya, polis standar kebakaran Indonesia gitu. Itu dari hanya 2 tipe polis, makan waktu lama bikinnya gitu loh. Nah, bisa bayangkan di AJ ini dari 48 tipe polis gitu loh. Tapi kami yakin ini akan bisa kita lakukan dalam rangka mengejar apa yang disampaikan Ibu Titu tadi, bahwa POJK 1 ini harus menyampaikan secara transparan sehingga lebih mudah jika ini punya satu bahasa. Oke, Pak Frans silakan sebelum saya jeda. Ini ide bagus, saya senang sekali karena itu mempermudah tugas kami. Karena selama ini kami harus membaca 48 naskah ya. Jadi kalau hanya ada 1-2, pekerjaan kami menjadi lebih mudah. Terima kasih. Oke, baik, saya harus jeda dulu. Tapi sebelum jeda saya akan nanti kita akan bertanya kepada forum apa pengalaman mereka terkait dengan industri asuransi. Baik. Kami masih akan kembali dalam forum asuransi. Dipersembahkan oleh Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Ya, kita kembali di forum asuransi dan di segmen ini akan saya buka dengan beberapa pertanyaan dari hadirin yang sudah ada di studio. Siapa yang ingin bertanya dari hadirin? Ada satu kasus yang saya akan tanyakan mengenai klaim asuransi kesehatan. Ini terjadi kepada teman saya, dia sedang mengantar saudaranya ke daerah Kuching, Malaysia. Kemudian tiba-tiba dia sakit perut dan dia akhirnya diperiksa oleh dokter, ternyata ada miom dan dia melakukan surgery atau operasi di sana kan. Lalu karena masih di daerah di luar negeri, jadi akhirnya dia bayarkan dulu dengan kredit card dan dia klaim. Dia klaim kepada agen yang selama ini yang menghubungi dia untuk waktu dia pertama. Dengan diskusi-diskusi dengan agen itu, akhirnya agen itu meng-SMS mengatakan dari 35 juta rupiah yang dia sudah bayarkan hanya bisa dibayarkan 1.500.000. Lalu teman saya ini tidak mau membalas SMS itu karena dia tidak menerima kenyataan itu bahwa dari 35 juta harus dibayar 1,5 juta. Alasan dari sang agen apa? Memang begitu adanya. Dengan alasan ada satu kondisi yang sempat dia argu, dia meminta satu kwitansi dari rumah sakit di Kuching. Lalu dikatakan
kwitansi dari rumah sakit di Kucing itu kalau di luar negeri kan semua kondisi-kondisi dicatat dari atas sampai bawah, lalu jumlahnya berapa itu aja kwitansi gitu kan. Mau ditanya materai ya nggak ada materai kan. Pokoknya apa yang diberikan oleh rumah sakit di Kucing itu yang dia kasih. Oke, baik Ibu Diana. Dari siapa dulu yang ingin menjawab? Mungkin dari Oke, silakan dari Prudential. Silakan Ibu Evelyn. Seringkali ada nasabah yang demikian juga. Namun mungkin boleh disarankan ke rekan Ibu untuk menelpon perusahaan asuransinya. Apabila penjelasan dari tenaga pemasaran kurang memuaskan, silakan tanya ke perusahaan asuransinya, ke call centernya, sehingga bisa mendapatkan penjelasan yang jelas. Yang kedua adalah perlu dilihat manfaatnya ya Bu ya. Berapa besar yang dimiliki untuk manfaat rumah sakitnya mungkin ya. Dan apakah seperti misalnya MIOM, apakah ada pengecualian di tahun pertama atau hal-hal yang tanpa melihat kasusnya secara spesifik agak susah menjawabnya. Tapi saran saya, telepon perusahaan asuransinya Bu, dengan senang hati akan kita jelaskan. Ibu Evelyn, seringkali seorang nasabah sudah melakukan apa yang Ibu anjurkan untuk lakukan. Tapi ternyata memang apa yang ditagihkan itu jauh lebih besar daripada yang dibayarkan oleh perusahaan asuransinya. Ini kira-kira apa terjadinya Bu? Bisa berbagai macam tuh Bu Nini. Pertama adalah berapa besar manfaat asuransi untuk rumah sakitnya. Karena bisa saja manfaat asuransi yang dibeli, saya kurang tahu persisnya ya Bu ya. Misalnya nasabah memilih plan yang kecil untuk rumah sakitnya, mungkin. Berarti dibayarkan juga akan kecil. Kecil, ya? Mungkin ya. Atau mungkin juga adalah kalau tentang kwitansi asli Ibu, ada tadi dua manfaat asuransi rumah sakit. Yang pertama adalah rawat inap harian, manfaat harian. Yang kedua adalah pakai dijaminkan. Kalau yang pertama itu bisa pakai kwitansi yang biasanya kita mintanya kalau tidak asli bisa dilegalisir ya. Tapi yang kedua memang harus asli. Nah, kwitansi asli kalau di luar negeri atau di Indonesia itu ada detail dan juga ada satu lembar Bu yang mengatakan misalnya semua habisnya 35 juta ya Bu ya. Ada satu yang mengatakan 35 juta beserta detailnya. Nah mungkin perusahaan asuransi tersebut meminta bukan saja detail tapi yang satu lembar untuk dicari dulu kali Ibu. Oke, dari Prudential itu jawabannya saya ingin tahu juga bagaimana dengan Jiwasraya dan juga Sequis Life. Mungkin Sequis Life dulu, jika memang permasalahannya pada kwitansi di sini, karena saya juga pernah mengalami tidak sampai 35 juta dan kebetulan lokal jadi saya bisa bolak-balik. Tapi melihat pengalaman kawan dari Ibu Diana ini di luar negeri, apakah mungkin dari perusahaan untuk memperpanjang tenggang waktu untuk sang nasabah untuk istilahnya mengurus surat-surat lebih lanjut lagi? Perlu saya tambahkan bahwa kita juga memberikan tenggang waktu untuk mengurus, untuk mendapatkan yang tadi dikatakan dengan detail statement ya. Detail statement atau detail dari charges yang dilakukan oleh rumah sakit. Karena mungkin saya tidak bisa mendugakan, tetapi ada beberapa analisa yang saya lihat, balik kembali, walaupun kwitansi kita bisa gantikan dengan detail statement, banyak sekali kenapa kita butuhkan detail statement tersebut, tidak lain adalah kita ingin lihat diagnosanya. Apakah diagnosa ini sesuai dengan apa yang diklaimkan tersebut. Dan yang kedua, kita balik kembali melihat juga apakah adakah pre-existing kondisi atau tidak. Dan ini yang sangat penting sekali. Tadi sudah ditambahkan oleh Bu Evelyn bahwa beli sesuai dengan plan yang dibeli. Karena banyak sekali kadang-kadang karena lifestyle banyak sekali mereka tidak mau masuk ke kamar yang sesuai dengan plan yang dibeli, sehingga yang terjadi adalah dibayar secara prorata. Dalam istilah asuransi dikatakan dengan nama RCC, Reasonable Cost and Customary. Oke, Pak Doyong bagaimana kalau Anda melihat kasus tadi? Ya, kalau jadi kalau Jiwasraya, kita di Jiwasraya, di samping kita akan meminta waktu untuk memintakan waktu kepada yang bersangkutan mengurus kembali. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, biasanya kita akan coba menghubungin rumah sakit yang mengeluarkan rincian daripada kwitansi. Klarifikasi begitu, konfirmasi. Artinya kalau itu benar, semua isi dokumen yang disampaikan itu apa adanya memang seperti itu dari rumah sakit, itu kita mintakan biasanya. Baru proses klaim itu baru dilakukan. Ya.
Oke. Saya ingin tambahkan ya, karena kita sedang membicarakan mengenai rawat inap ya. Itu kadang-kadang misalnya saya kasih contoh, saya nasabah, kemudian saya punya 2 polis rawat inap di perusahaan yang berbeda. Kemudian saya masuk rumah sakit, terus pada saat saya mau klaim, ya saya klaim ke 2 asuransi tersebut. Karena kan saya merasa saya membayar tiap bulan atau tiap tahun gitu ya. Tapi seringnya yang terjadi, ternyata saya nggak boleh klaim kedua-duanya. Nah tadi Ibu Evelyn ada sebut mengenai kwitansi asli dan kwitansi tidak asli itu sebenarnya bedanya ada hubungannya nggak ya dengan ini Bu? Ada sekali Ibu Nini. Jadi untuk contoh yang tadi Ibu Nini katakan mempunyai 2 asuransi di perusahaan berbeda, maka manfaat yang diklaim misalnya tadi 35 juta contohnya ya Ibu ya. Di perusahaan pertama contohnya dengan mengambil manfaat yang dapat membayarkan sampai dengan 15 juta. Maka untuk nasabah ke perusahaan kedua perlu dimintakan surat dari perusahaan asuransi pertama yang disebut surat koordinasi manfaat, bahwa dari perusahaan pertama akan menuliskan yang tertanggung bernama ibu siapa telah dibayarkan uang sebesar 15 juta dari total 35 juta. Selain fotokopi karena aslinya sudah diambil oleh perusahaan yang pertama ya Bu ya, perusahaan kedua perlu diberikan surat koordinasi manfaat beserta fotokopi dari kwitansi dan sebagainya, termasuk detail diagnosa diberikan ke asuransi kedua, sehingga perusahaan asuransi kedua dapat membayarkan manfaat sesuai yang dibeli oleh tertanggung tersebut. Jadi kalau misalnya sebaliknya tagihannya 10 juta, Ya. kemudian saya diasuransikan di perusahaan A misalnya 15 juta, sehingga yang perusahaan satu lagi saya udah nggak bisa klaim lagi Bu Evelyn. Betul. Untuk jenis manfaat yang dijaminkan itu memang tidak bisa, karena tujuan dari asuransi bukan mengambil untung, adalah untuk mengganti biaya-biaya risiko yang telah terjadi. Untuk jenis manfaat rumah sakit itu tidak bisa Ibu Nini. Saya harus jeda dulu, kami akan kembali masih dalam forum asuransi. Dipersembahkan oleh Kalah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Ya, kita kembali dalam forum asuransi dan kita akan kembali buka untuk para hadirin di studio untuk bertanya terkait dengan masalah klaim. Baiklah, dari masyarakat barangkali ada lagi yang ingin menanyakan suatu pertanyaan. Oh, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan dan pengalaman saya, waktu itu anak saya dari kelas 2 SD sampai lulus SMA menjadi polis asuransi di salah satu asuransi. Namun pada waktunya untuk pencairan itu agak sulit. Saya mengurus pertama ke cabang karena saya melalui cabang, dan kata cabang ibu harus ke pusat. Sampai di pusat, ibu cabangnya dari mana? Ibu harus ke cabang. Namun yang akhirnya alhamdulillah cair juga walaupun dengan dipersulit. Yang ingin saya tanyakan, apakah semua asuransi seperti itu? Oke, tadi Ibu terima kasih. Tadi Ibu mengambilnya polis asuransi apa? Jiwa apa kesehatan atau apa? Pendidikan. Pendidikan ya? Iya, pendidikan. Oke. Memang enggak semua polis atau klaim asuransi itu seringkali ditolak ya. Tapi memang seperti Ibu alami itu dilempar-lempar ya Bu ya, dari cabang ke pusat, cabang ke pusat. Nah memang
masyarakat itu banyak merasa bahwa klaim asuransi itu prosesnya itu sangat sulit, berbelit-belit, lama. Itu kira-kira kenapa sih Pak Tatang? Kenapa mesti begitu atau bagaimana ya Pak? Kami di Sekwis setiap kali, contohnya program yang dibeli adalah program pendidikan. Untuk program pendidikan ada tahapannya, ya sesuai dengan apa yang telah diuraikan di polis yang Ibu beli. Biasanya yang kami lakukan adalah sebelum jatuh tempo, 1 bulan sebelum jatuh tempo, kami sudah kirimkan surat ke masing-masing nasabah untuk menanyakan mau ditransfer kemanakah tahapan tersebut. Surat konfirmasi itu kita kirimkan langsung dari kantor pusat, sehingga Ibu tidak perlu menunggu kembali. Dan yang kedua adalah apabila di polis tersebut Ibu katakan pada waktu pembayaran tahapan, tolong ditransfer ke account nomor Ibu tersebut. Dengan demikian, waktu jatuh tempo, itu otomatis kita akan transfer, Bu. Pak Tatang, kalau misalnya ya seseorang itu masuk asuransi lewat cabang A, apakah memang pada saat dia mengklaim asuransi itu harus ke cabang tersebut atau boleh ke cabang mana saja atau harus ke kantor pusat sih, Pak? Tidak, Bu. Karena itu kan kita punya sistem adalah online, jadi dimanapun mereka mengklaim itu bisa dilakukan. Jadi memang seharusnya ya, Ibu kemanapun Ibu ingin mengklaimkan asuransinya itu kemanapun cabang atau pusat itu sebenarnya memang bisa dilakukan. Saya boleh menambahkan? Silakan. Tadi Ibu pertanyaannya, apakah perusahaan asuransi semua demikian mempersulit klaim ya? Rasanya perusahaan asuransi inginnya cepat-cepat bayar klaim, Ibu. Karena membayar klaim adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban perusahaan asuransi. Kami di Prudential itu mempunyai pengukuran waktu, berapa lama kita bayar. Kalaupun ada yang lebih lama kita tahu dan berapa cepat kita ukur. Namun saran saya apabila ada yang demikian, kembali lagi tetap aja harus ke kantor pusatnya saja kali Bu. Oke, kalau Pak Deyong? Ya. Jadi kalau di Jiwasraya kita untuk klaim tahapan dana pendidikan itu memang otomatis. Karena kita sampai 300 juta itu dia boleh ambil di semua kantor cabang di Jiwasraya di seluruh Indonesia. Kecuali dia di atas 300 juta, baru dia mengajukan ke kantor pusat. Mungkin ini di atas 300 juta nih, sampai dilempar-lempar. Jadi artinya dia otomatis pada saat datang di kantor itu, sepanjang dia membawa polisnya, terus membawa apa yang kelengkapan identitas dirinya, masa itu juga bisa dibayarkan. Tapi rata-rata 1 bulan sebelum tempo itu sudah diberitahukan melalui surat. Ya. Dan kami punya standar maksimum 14 hari untuk klaim yang expire itu sudah harus diterima oleh pemegang polis. Ya. Nah, dalam POJK nomor 1 nanti yang akan berlaku tahun depan, apakah ada suatu klausel yang juga melindungi ketidaktahuan para konsumen ini? Yang jelas di dalam salah satu pasal itu di peraturan OJK itu harus dikomunikasikan, dan kemudian yang tadi saya sebut juga wajib membuat ringkasan. Dalam ringkasan itu salah satunya adalah apa saja yang tidak dicakup. Nah, apa saja yang tidak dicakup? Apa saja yang tidak dicakup itu juga dibuat ringkasan tertulis selain dijelaskan. Sehingga ekspektasi pemegang polis itu biasanya kan pada saat mau menutup transaksi itu banyak harapannya. Nah, ini perlu digambarkan oleh agen yang menjajakan bahwa ada loh peristiwa-peristiwa tertentu di mana ini tidak berlaku. Saya akan lempar contoh kasus lagi dalam forum ini. Kasus ini mungkin semua orang banyak yang tahu. Saya tidak bisa sebutkan nama-nama jelas karena ini masih dalam proses hukum juga. Tapi begitu menyedot perhatian publik dan juga industri asuransi di tahun ini. Sebuah kecelakaan melibatkan anak di bawah umur dan dianggap polisnya dilanggar ketentuannya dan akhirnya klaim tidak bisa dicairkan karena dianggap melawan ketentuan undang-undang. Nah, ini sebenarnya bagaimana pihak asuransi menyikapi kasus ini, karena tentu bukan 1-2 kejadian, ini kebetulan karena public figure jadi terangkat ke expose ke permukaan, tapi pasti kan banyak sekali kasus-kasus seperti ini juga yang ketika orang yang mengklaim ternyata melanggar undang-undang lalu dia tetap mengklaim polis asuransinya, itu bagaimana treatment perusahaan? Kami pernah mengalami satu kasus yang mana kasusnya mirip akan tetapi ini kasus kecelakaan yang mana umur sudah cukup akan tetapi SIM-nya tersebut, surat izin mengemudinya sudah expired, sudah terlampaui dan cukup lama, dan kemudian terjadi klaim.
Nah, tentunya hal ini kita melihat kembali ke perundang-undangan yang berlaku. Ini klaimnya berarti klaim kecelakaan ya? Klaim ke rumah sakitnya atau klaim mobilnya? Kecelakaannya, Oke. yaitu ke rumah sakit. Oke. Yang mana kami melihat kembali ke provisi yang kami cantumkan di polis kami mengatakan bahwa tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kami balikan kembali dan kami mengatakan bahwa bagaimana peraturan dengan perundang-undangan mengemudi apabila sudah lewat SIM-nya, tentunya hal ini adalah melanggar peraturan yang ada dan sudah tentu kami tidak bisa membayarkan klaimnya. Akan tetapi saya katakan apabila SIM-nya valid, yaitu masih berlaku, otomatis hal ini kami akan proses dengan cepat. Hendrisman, apakah tidak ada celah lagi bagi sang nasabah untuk paling tidak win-win solution, dia mendapatkan sedikit saja bagian dari manfaat yang telah dia bikin perjanjian dengan perusahaan asuransinya? Saya kira bukannya untuk win-win ya. Tapi sebenarnya hal seperti ini bisa diselesaikan, dibicarakan secara bersama antara perusahaan asuransi menanggung dan juga tertanggung. Ini kondisinya dan dua-dua akan melihatlah status seperti ini. Kalaupun juga di sini juga tidak ada penyelesaiannya, kenapa tidak kita gunakan yang BMAI yang memediasi ini? Walaupun kalau saya nggak salah BMAI punya batasan ya. Ada Pak. Maksimum 500 juta. Setinggi-tingginya. Sebagai mediator bisa menengahi masalah ini sehingga semuanya seperti yang dikatakan tadi bisa selesai dengan baik. Oke, sepertinya Prudential ada yang ingin disampaikan? Secara umum dapat kami sampaikan bahwa sebuah klaim apabila ada kejadian, apakah itu rawat inap atau critical illness atau meninggal dunia, itu perlu diajukan ke perusahaan asuransi dengan mengisi formulir dan juga melengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Untuk demikian, dokumen-dokumen tersebut akan perusahaan asuransi teliti dan analisa apakah manfaatnya akan dapat dibayarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan polis. Namun hal tersebut bisa menjadi perbedaan interpretasi, memang interpretasi nasabah mengenai dalam membaca polis kita. Saya anjurkan apabila hal tersebut terjadi, nasabah silakan menanyakan kepada perusahaan asuransinya terlebih dahulu. Apabila tetap tidak puas, kami juga menyarankan untuk melewati dapat ditanyakan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Baik Ibu Evelyn, tadi seperti Pak Tatang katakan mengenai tadi pelanggaran hukum yang ditanyakan ya. Nah, kalau terjadinya itu seperti cerita Pak Tatang ini kan definisinya adalah melanggar hukum karena KTP SIM-nya ya Pak sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah tahu di Sequislice bagaimana. Kalau di Prudential bagaimana Bu? Di Prudential di dalam ketentuan kami sama dengan di Sequis bahwa melanggar hukum termasuk yang dikecualikan, manfaat tidak dibayar. Karena perusahaan juga harus menjadi perusahaan yang patut kepada hukum. Kami membuat produk supaya masyarakat juga patut kepada hukum. Jangan sampai produk kami memperbolehkan sebaliknya. Pak Frans Lamuri, mungkin ada tanggapan Bapak? Ada satu ketentuan tidak tertulis. Asuransi tidak mungkin berkontrak untuk menentang, melawan public interest, kepentingan umum. Kepentingan umum diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang melawan undang-undang, asuransi tidak bisa menjaminnya. Karena jika tidak, semua orang bisa melanggar undang-undang karena ada jaminan asuransi. Oke, berarti ke Badan Mediasi pun ini tidak akan ditanggapi ya kalau kasus seperti ini ya. Oke, baik, kami akan segera kembali usai jeda satu ini masih dalam Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh Kalah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan.
untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Prusyariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Dipersembahkan oleh Baiklah, kita kembali di forum asuransi. Berikut ini kita akan membahas bagaimana kalau ternyata nasabahnya yang nakal. Mungkin dari Ibu Titu. Pertama saya ingin menyebutkan lagi tentang peraturan otoritas jasa keuangan itu. Di situ dengan eksplisit dituliskan bahwa nasabah atau calon nasabah atau calon investor diharapkan juga beritikat baik dengan cara antara lain mengemukakan informasi yang benar pada saat akan berhubungan atau bertransaksi dengan lembaga keuangan. Jadi itu merupakan hal yang penting. Mengapa? Meskipun peraturan ini dimaksudkan untuk perlindungan konsumen, tetapi kalau nyata-nyata sudah dari awal beritikat tidak baik, memberikan informasi yang tidak benar tentang dirinya misalnya, tidak akan terlindungi. Kalau begitu saya akan coba ke pihak industri. Pernah tidak ada pengalaman di mana nasabahnya yang justru berusaha mengakali perusahaan asuransi? Oke, Pak Dio, silakan. Jadi ada dua kemungkinan kejadian yang pernah kami alamin. Yang pertama adalah biasanya di dalam klaim meninggal. Ya. Orangnya tidak benar-benar meninggal? Iya. Ada kejadian? Ada. Ya. Nah, jadi dalam hal seperti ini, karena prinsip dasar asuransi itu kan itikat baik. Baik si tertanggung maupun si penanggung, itu dasar yang utama di dalam kontrak asuransi. Nah, ini sudah menjadi keahlian dari perusahaan asuransi lah untuk menilai kebenaran dan kebenaran pada klaim ini. Itu gampang sekali, kita sudah punya keahlian untuk itu. Nah, dalam hal seperti ini prinsipnya kita tidak akan bayarkan. Jadi apakah polis itu sudah melewati masa kontrasi klaim misalnya 2 tahun atau tidak, sepanjang dia ada unsur yang sifatnya menipu atau etikat yang tidak baik dari awal, klaim itu tidak akan kita bayarkan. Oke, Pak Tatang bagaimana dengan Ya. kisah di Sequis Life? Pernah ada fraud seperti ini dari nasabah? Ya, kami pengalamannya lain, agak sedikit beda dengan Pak Deyong dari Jiwasraya. Ya, pengalaman kami adalah di asuransi kesehatan. Nah, ini banyak sekali terjadi apa yang dikatakan kontrak asuransi ini ada berdasarkan utmost good faith, asas saling percaya. Memang ada beberapa yang dikatakan beli polis asuransi ada batas tertentu yang tidak perlu medical, yang dikatakan dengan non medis. Ada juga yang tentu medical, jumlah tertentu. Dan yang paling sering kami ketemukan adalah contohnya di klaim asuransi kesehatan adalah dengan orang sudah memiliki diabetic mellitus. Dan hal ini tidak di-disclose waktu pertama kali mengisi aplikasi. Dan Tidak jujur begitu ya, tentang tidak kondisi jujur. riwayat kesehatan. Betul. Dan yang terjadi adalah setelah klaim dimasukkan ke kami menginvestigasinya. Dan setelah diinvestigasi ada pre-existing kondisi mengenai diabetic mellitusnya. Ada beberapa hal yang kami lakukan setelah yang mana disclosure dari material fact tersebut tidak diberikan kepada kami. Yang pertama kami lakukan adalah kami meng-underwrite kembali. Maksudnya men-underwrite? Yaitu di-assess lagi resikonya, apakah ini masih berhak atau tidak. Apabila masih berhak, tentunya kami akan kenakan ekstra premi. Apabila ekstra premi tidak bisa, bahwa stadiumnya sudah sangat tinggi sekali, yang kita lihat kembali adalah apakah asuransi kesehatan kita drop, kemudian asuransi jiwanya kita teruskan. Dan tentunya dengan catatan harus ada ekstra premi. Tapi apabila kedua hal tersebut tidak, yang kita lakukan adalah kita meng-cancel polisinya, dan yang terakhir adalah premi tentu kita tidak dapat kembalikan. Karena itu adalah bukan salah dari pihak penanggung. Dari tadi kan kita bahas apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi saya yakin pemirsa di rumah banyak sekali yang sudah memiliki polis ya. Nah, kalau ternyata mereka ingat gitu ya bahwa ternyata ada satu material fact atau fakta yang tidak diutarakan, itu sebaiknya harus bagaimana ya? Jika sudah terlanjur gitu. Sudah terlanjur berbohong lah atau menutup-nutupi kondisi atau lupa kesehatan. barangkali ya. Apakah masih boleh datang apakah dan masih boleh mengaku datang? dosa ke perusahaannya atau memang akan hangus sama sekali polisi ketika diketahui dia berbohong? Nah, balik kembali tadi saya katakan lebih baik mereka memberitahukan sejujurnya dan kemudian kita
mengakses kembali resiko tersebut. Dengan resiko akan naik begitu uang premi per tahunnya ya? Atau naik, atau juga bisa di cancel. Ya. Baik, silakan Ibu Titu. Dalam hal ini memang bisa dikatakan bahwa pihak asuransi melalui agennya itu kan lebih pengetahuannya lebih tinggi, selalu lebih lebih menguasai lah, lebih expert dibandingkan nasabah yang akan diajak untuk menutup asuransi. Oleh karena itu di guide pada saat menawarkan produknya itu dibimbing untuk bisa mengemukakan informasi yang seluas-luasnya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi. Jadi kadangkala bukan karena beritikat tidak baik, tapi memang tidak mengetahui bahwa itu harus diutarakan. Nah, oleh karena itu maka si agen inilah yang membimbing apa saja yang harus disampaikan. Ya, Pak Hendrisman, ada kan di kode etik keagenan ya, dikatakan bahwa agen itu pada saat nasabah atau calon nasabah mengisi formulir asuransi itu tidak boleh diisikan ya Pak ya. Oh, Dan betul, jika ternyata nasabahnya karena sebetulnya tidak dapat mengisi sendiri, maka harus didiktekan ya Pak ya. Betul, Oleh dia nasabahnya. harus terangkan apa harus diterangkan diisi. ya. Dan lengkap dia menerangkan kepada calon tertanggung gitu. Supaya jangan menjadi salah persepsi yang diterima oleh tertanggung. Jadi harus semua dijelaskan sebelum terjadi penutupan, apalagi waktu mengisi SPAJ gitu ya, atau surat permintaan asuransi jiwa. Itu harus memang dijelaskan, isi sendiri dan segala macam, itu sangat penting gitu. Nah, sebenarnya dalam peraturan OJK nomor 1 nanti apakah juga diberikan sanksi bagi para agen yang berusaha menggelapkan informasi agar sang nasabah mudah untuk bergabung dan membeli polis? Ya, Sherin. Jadi pertama yang soal agen sekarang juga sedang digodok ya oleh pihak pengawas. Di kami kan edukasi dan perlindungan konsumen, tetapi di OJK juga itu sedang mereview peraturan yang berkenaan dengan agen. Bagaimana caranya memperbaiki supaya apa yang sekarang mungkin peraturan yang lama sudah baik, tapi dalam pelaksanaannya banyak yang ada gap antara peraturan dan Banyak yang bilang ketika agen sudah menjual lalu susah sekali dihubungi. Nah, ini ya mungkin ini jangan sampai seperti itulah ke depannya kalau asuransi juga ingin maju pesat seperti harapan Pak Hendrisman tadi. Nah, di POJK itu memang jelas tertulis bahwa kalau pelaku usaha jasa keuangan, lembaga keuangan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan itu bisa dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan sebagian dari kegiatan usaha, sampai serius sekali bahkan bisa dicabut izin usahanya. Bisa dicabut izin usahanya. Frans, sedikit saja sebelum saya penutup, apakah POJK nomor 1 ini memang akan menambah kekuatan dalam mediasi bagi sisi nasabah? Jelas, di situ semua ketentuan diberikan agar nasabah sangat tertanggung, sangat terbuka, dan juga penanggung sangat terbuka. Kedua-duanya ini, karena awal tadi kita mengatakan bahwa sengketa itu terjadi karena orang tidak memberitahukan dengan benar keadaan riwayat kesehatannya, misrepresentasi, dan itu menjadi persoalan. Kalau semuanya terbuka pada awal, maka saya pikir mereka tidak akan bersengketa, dan semakin demikian kami tidak perlu bekerja. Karena semuanya aman. Dan saya mau tambahkan tadi sebenarnya kepada para nasabah, kalau Anda dijumpai oleh agent, maka silakan berhubungan dengan agent itu. Kalau sudah menjadi nasabah, Anda pergi ke perusahaan asuransinya, mereka lebih senang melayani Anda. Karena pada akhirnya yang membayar klaim Anda itu, apapun yang dijanjikan itu perusahaan asuransi. Jadi jangan segan-segan pergi ke perusahaan asuransi, teleponlah mereka bahwa bentarkah ini agennya dan seterusnya. Nanti akan mereka layani lebih baik. Oke, terima kasih Pak Frans, Bapak Ibu sekalian. Ya, berarti pilihlah perusahaan asuransi yang baik menurut yang Anda percaya, bukan hanya agen ya? Bukan hanya agen. Ya, agen juga. Oke, baik, dan demikian kita tutup dulu forum asuransi untuk malam ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, juga para pemirsa atas kebersamaannya selama 1 jam tadi. Saya Cheryl Tanzil. Saya Dini Sumohandoyo, dan untuk forum asuransi berikutnya topiknya adalah produk unit link. Terima kasih. Baik, sampai jumpa dalam forum asuransi berikutnya.
dipersembahkan oleh